Laporan Praktikum Morfologi dan Anatomi Daun, Sultan Andriansyah, 2502056. Program Studi Agroteknologi, Dosen Pengampu, Salmiati MPD PhD. Morfologi dan anatomi daun merupakan aspek penting dalam kajian botani yang bertujuan untuk memahami struktur luar dan dalam daun sebagai organ utama fotosintesis pada tumbuhan. Secara morfologis, daun memiliki bagian utama seperti helai daun, tangkai daun, dan tulang daun yang berfungsi dalam proses penangkapan cahaya dan pertukaran gas. Sementara itu, secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung fungsi fisiologis tanaman. Melalui pengamatan morfologi dan anatomi daun, dapat diperoleh informasi mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan serta klasifikasi taksonominya. Daun merupakan salah satu organ vital pada tumbuhan yang berperan utama dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Melalui struktur morfologi dan anatominya, daun menunjukkan berbagai bentuk dan susunan jaringan yang beradaptasi dengan lingkungan tempat tumbuhnya. Kajian terhadap morfologi dan anatomi daun sangat penting untuk memahami bagaimana tumbuhan berfungsi dan bertahan hidup, serta untuk membantu dalam proses identifikasi dan klasifikasi spesies tanaman. Penelitian ini menjadi dasar dalam bidang botani karena dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara struktur dan fungsi organ tumbuhan. Wulandari Sari, tahun 2022. Tujuan 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, TP, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Pengertian atom daun melalui irisan melingkar, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut xilem dan flum. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Cara kerja pengamatan morfologi daun. 1. Ambil daun monokotil padi jagung dan dikotil kacang mangga. 2. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun menyirip sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. Cara kerja pengamatan anatomi daun. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kata PCTTC apades. 3. Tambahkan larutan safranin 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast gray untuk kontras warna. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan antara daun monokotil dan dikotil, baik secara morfologi maupun anatomi. Daun monokotil seperti jagung atau padi memiliki helaian sempit, pertulangan sejajar, dan tanpa tangkai daun yang jelas. Sedangkan daun dikotil seperti kacang atau mangga memiliki helaian lebar, pertulangan menyirip, dan tangkai daun yang tampak. Secara anatomi, daun monokotil memiliki berkas pengangkut tersebar, sedangkan pada dikotil tersusun, teratur dengan jaringan palisade dan spons yang lebih jelas. Perbedaan ini menunjukkan adanya adaptasi struktur daun terhadap fungsi dan lingkungan tumbuhan. Dapat disimpulkan bahwa daun monokotil dan dikotil memiliki perbedaan pada struktur morfologi dan anatominya. Daun monokotil umumnya berhelai sempit dengan pertulangan sejajar, sedangkan daun dikotil berhelai lebar dengan pertulangan menyirip. Secara anatomi, daun dikotil memiliki jaringan
palisade dan spons yang lebih jelas dibandingkan daun monokotil. Perbedaan ini menunjukkan adaptasi masing-masing jenis daun terhadap fungsi dan lingkungan tumbuhnya.